Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua adalah tentang fasilitator. Artinya, aku nih ngapain aja sih gitu ya? Tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di situ gitu. Terus mereka kenalnya mungkin aku asuransi gitu. Terus mereka kenalnya aku tuh tukang rujak juhi gitu. Just imagine pada saat teman-teman ngelihat aku ada di depan kelas mengajar gitu ya, pernah kebayang nggak kalau aku tuh lagi ngelayanin pelanggan juhi gitu ya, ngiris-ngiris, terus bikin bumbu gitu ya, ke pasar gitu. Jadi sebenarnya aktivitas aku banyak banget. Kalau orang mikirnya kalau kerja di rumah tuh enak, enggak juga. Ya enak sih, enak. Aku memiliki kemerdekaan waktu ya. Ini panas banget ya. Kamu memiliki kemerdekaan waktu, itu yang pertama. Kedua, jam kerja aku sangat efektif dan produktif gitu ya. Jadi nggak terbuang di jalan macet gitu ya. Yang pertama adalah aku ini ngapain aja gitu ya. Aku itu yang pertama adalah memang asuransi. Aku agen asuransi, aku konsultan asuransi ya, mengurus segala hal tentang asuransi kerugian. Jadi yang kebakaran, kendaraan, proyek, segala macam produk asuransi yang non life gitu ya, itu aku handle ya. Entah itu nanti diposisikan sebagai agen, sebagai broker, atau sebagai konsultan, tergantung kebutuhan nasabah ya. Layanannya sangat fleksibel banget. Aku akan selalu berusaha untuk menyesuaikan yang mereka butuhkan apa gitu. Jadi aku akan berfungsi sebagai itu. Selebihnya mungkin konsultan ya. Terus aku juga memberikan pelatihan jika diminta. Jadi kalau ada permintaan aku memberikan pelatihan, pasti aku akan sangat memberi prioritas untuk itu gitu ya. Kenapa? Kalau kita memberi pelatihan itu, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah amal jariah ya. Aku tidak berhitung angka sebagai prioritas utama. Jadi yang aku maksudnya remunerasi. Yang aku hitung adalah angka, berapa pesertanya gitu. Dan siapa pesertanya gitu. Terus jika memang itu memberi manfaat yang baik buat para peserta, terus tujuannya juga baik, pasti aku lakukan, aku ambil gitu. Kalau pesertanya misalnya, aku tanya sih sama kawan aku, dia nawarin, terus aku bilang pesertanya berapa gitu. Pesertanya 100 gitu misalnya, dibagi 2 kelas 50-50 gitu. Terus aku mikir dong, dari 100 misalnya 25% dari 100, range antara 25% sampai 50% dari 100 itu seandainya menggunakan ilmu yang aku bagikan, pengetahuan yang aku berikan gitu ya. Alhamdulillah nih, mereka bisa mengambil manfaatnya, mereka bisa semangat, mereka bisa yakin untuk terus maju. Mereka pakai dalam jangka waktu yang lama, otomatis amal jariah aku berjalan gitu ya. Jadi aku sangat memperhatikan itu. Oke, kita jalan bareng gitu, kita kerja bareng. Nah itu yang aku lakukan ya, untuk pelatihan sebagai fasilitator, sebagai narasumber gitu ya. Kayak waktu aku memberikan pelatihan untuk salah satu broker asuransi, waktu itu yang aku tertarik untuk melakukan adalah membuat para agen-agen, teman-teman agen asuransi itu tetap tumbuh ya, tetap dengan masa pandemi gini, mereka tetap punya semangat untuk ayo lari ke digital semua gitu ya. Kenapa sih harus digital? Kenapa kok aku nih latar belakangnya ekonomi, terus kemudian aku juga di industri asuransi, kok tiba-tiba bisa lari ke digital gitu. Banyak sih yang nanya itu gitu ya. Jadi begini, aku itu sudah terjun di digital sebelum digital itu dipaksakan untuk aktif selama masa pandemi. Aku terjun di digital itu sejak tahun 2007 sama teman aku gitu ya. Jadi kita melakukan
banyak melakukan uji coba ya. Kalau kode script aku nggak nguasain gitu ya. Di samping itu juga aku punya kesibukan lain, pekerjaan lain selain nyobain seluruh aplikasi digital pada saat itu gitu. Jadi yang aku milikin adalah karena learning by doing gitu ya. Jadi aku bagikan dengan teman-teman supaya mereka istilahnya pada saat dulu aja belum ada fasilitas untuk profiler seperti Instagram gitu, kita masih benar-benar terjun digital dengan aplikasi yang sangat sederhana aja aku udah malang melintang gitu istilahnya. Aku tetap semangat dan berhasil justru matangnya di saat-saat seperti ini karena website atau blog yang aku kelola, aku istilahnya sawah-sawah digital aku tuh justru sudah punya usia gitu ya, artinya udah tua gitu, usianya udah tua gitu karena udah lama kan gitu ya. Kayak gitu kenapa aku akhirnya lari ke digital, bukan karena haji mumpung juga sih gitu, karena temen aku bilang, ibu kan udah lama di digital, dibagi ilmunya sama teman-teman supaya teman-teman ekonominya tumbuh ya. Dibilang begitu aku punya tanggung jawab moral sih untuk membantu kawan-kawan ya itu. Terus ngapain aja udah, kiat udah, fasilitator. Pertanyaan yang berikutnya adalah fasilitator. Fasilitator gini, aku menjadi fasilitator seperti yang aku bilang, narasumber itu nggak sembarangan gitu. Artinya aku nggak jualan training gitu, tapi aku berbagi kebaikan. Nah pihak-pihak yang mengajak aku bekerja sama untuk melakukan ini, aku tuh jarang-jarang terima begitu aja sih gitu ya. Jadi yang ajak aku bekerja, aku bilang berapa orang teamworknya, kita duduk bareng-bareng ya, bilang gitu. Terus sudah, karena pelatihan itu kan pasti dikemas dalam satu program bersama yang akan kita kerjakan bersama. Aku cuma minta satu, teman-teman bukan sebagai fasilitator asal jadi datang, asal jadi ngajar, asal jadi terima duit selesai. Apa yang kita bagikan, kita punya tanggung jawab moral, mereka gunakan, mereka manfaatkan, mereka aplikasikan dalam bisnis mereka, dan mereka mengambil hasil dari situ. Seberapa jauh apa yang kita sampaikan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, dalam bisnis mereka, sampai mereka nggak usah sukses banget deh. Kita nggak bisa ngambil contoh orang sukses pemilik Amazon, Alibaba gitu ya, terlalu tinggi, terlalu jauh buat aku. Aku juga nggak ngerti mereka. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang mereka gitu ya. Jadi aku cuma bilang apa yang aku alami. Itu seperti ini. Bukan berarti aku udah sukses, bukan. Tapi yang aku ingin mereka belajar adalah ketekunan itu akan memberikan hasil gitu. Jadi aku bilang sama kawan-kawan, kalau kalian ikut bergabung di sini, aku juga ngomong sama founder Paham SEO. Paham SEO-nya, kalau Paham SEO punya tim, kita akan aku akan selalu mendampingi dengan syarat bahwa fasilitatornya bukan fasilitator generik ya. Artinya mereka harus punya tanggung jawab moral setelah, jadi after service gitu ya, pasca pelatihan itu mereka harus tetap memberikan pembinaan berkelanjutan jika mereka perlu, jika para audiens perlu. Mereka harus tetap bisa menjelaskan, menerangi, mengarahkan. Sepanjang mereka punya semangat, kita nggak boleh meninggalkan mereka. Gitu. Akhirnya aku usulkan untuk membangun komunitas grup Facebook kayak gitu-gitu. Itu adalah bertujuan untuk melakukan pembinaan lanjutan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada butuh bimbingan lebih lanjut, itu bisa dilakukan situ. Dan kita juga sesekali melakukan silaturahmi melalui Zoom training yang diselenggarakan secara gratis.
pada saat orang jualan kita memberikannya gratis. Aku rasa itu bisa membangkitkan semangat mereka juga ya, karena audiens kita kan semua UMKM, terus mikro gitu ya. Jadi usahakan jangan sampai memberi beban ya. Bahkan pada saat kita pelatihan juga kadang-kadang kita memberikan door prize, kuis yang berhadiah apa, kuota, pulsa yang bisa bermanfaat buat mereka. Aku rasa sih itu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kemarin, saya mau ikut nih, ajak saya dong gitu ya. Aku cuma bilang, kegiatan yang aku lakukan tidak selalu memiliki commercial value ya. Jadi yang aku lakukan dia tetap ada remunerasi, tetap ada hasil ya, tapi tidak besar ya. Alhamdulillah iya gitu. Tapi dia akan masuk ke dua dompet kalian untuk di dunia, untuk nafkah kalian, untuk belanja, untuk kebutuhan-kebutuhan, dan satu lagi akan masuk ke dompet akhirat kita ya. Dan itu juga fasilitator yang akan bekerja sama dengan aku juga harus mampu untuk lari bersama, yang seperti aku bilang, tidak hanya datang memberi pelatihan, terima uang, selesai. Yang akan kita pelihara adalah audiens yang memang kita anggap sebagai saudara kita, yang harus kita beri dukungan penuh untuk tumbuh dan berkembang. Minimal mereka memiliki ketahanan ekonomi yang baik untuk keluarga mereka dan untuk amal jariah kita ya. Itu aja. Jadi kalau ada yang mau ikutan, aku udah kasih clue di depan. Ini adalah pekerjaan yang sangat membahagiakan. Membahagiakan kenapa? Karena kita memiliki dua hasilnya, satu buat belanja, satu buat jaminan atas kehidupan kita selanjutnya ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.